jenis-jenis terutama yang akhir-akhir ini beredar banyak di NTB. Seperti apa sebetulnya jenis yang dominan lah yang digunakan atau yang paling disukai lah sama pengguna yang ada di NTB, Pak Rahmat? Siap ya, Bang. Yes ya. Jadi secara global, secara umum itu narkoba ini menanamkan pondasi yang cukup kuat kepada anak-anak. Setuju. Nah, di sini sebetulnya benteng itu. Setuju. Itu. Bagaimana orang tua menjaga pergaulannya, Pak Rahmat? Siap. Pergaulan anak-anak. Siap. Nah, ini kalau sudah maksimal dilakukannya, insya Allah percaya sudah melepas anak ke kemanapun ya. Nah, ini yang kami bicarakan di segmen 1. Nah, saya ingin masuk ke segmen berikutnya. Ini sebetulnya kita ingin mengenal jenisnya. Oh iya. Nah, ini jenis-jenis terutama yang akhir-akhir ini beredar banyak di NTB. Seperti apa sebetulnya jenis yang dominan lah yang digunakan atau yang paling disukai lah sama pengguna yang ada di NTB, Pak Rahmat? Siap ya, Bang. Yes ya. Jadi secara global, secara umum itu narkoba ini ada dua jenis ya. Yang satu adalah golongan-golongan untuk stimulan. Stimulan itu bisa membuat orang bersemangat, upper itu. Doping. Wah, begitu ya, upper. Yang kedua, yang sebaliknya, downer atau ini yang untuk mengistirahatkan ya. Nah, itu yang mengedonkan. Penenang ya, golongan penenang. Golongan penenang. Ya, yang tadi buat orang semangat. Dalam setiap kondisi. Nah, dua-dua ini diwakili oleh beberapa narkotika yang kalau yang buat semangat contohnya adalah sabu. Metamfetamin, amfetamin. Kemudian ekstasi. Ya. Itu yang seperti banyak kata orang itu ya bisa orang nggak tidur gitu. Nah, itu dia. Itu. Kemudian yang selanjutnya juga golongan-golongan cannabis atau ganja. Itu meskipun itu golongan halusinogen, tapi itu juga termasuk upper ya untuk membuat orang rekreasional, rekreasi ya. Halusinasi. Pokoknya dunia ini indah gitu ya. Kemudian yang depresan yang mengistirahatkan itu golongan-golongan morfin gitu. Kemudian juga banyak obat-obatan yang disalahgunakan. Itu ke golongan-golongan mengistirahatkan atau mengurangi rasa sakit gitu. Ya, itu dia. Nah, itu yang banyak digunakan saat ini tadi ganja, sabu, kemudian ekstasi. Itu yang kemudian golongan obat-obatan tertentu yang banyak disalahgunakan. Itu yang banyak di kita, banyak wilayah di kita. NTB ya. Siap. Miris juga kalau seperti itu. Ternyata yang digandrungi ternyata golongan-golongan itu. Padahal itu golongan-golongan berat semua jika tertangkap. Kemudian kalau melihat ini, Pak Rahmat, pendidikan. Saya saat ini memang sudah tidak bisa melihat lagi peredarannya itu berbasis kota, desa, kayaknya itu sudah merata sudah kalau kita lihat ya. Tapi memang terkonsentrasi mungkin hanya di beberapa saja kan. Tidak bisa juga kita generalisir semua wilayah gitu. Nah, dalam peredarannya apakah menyasar golongan pendidikan tertentu atau yang paling rentan itu sebenarnya pendidikan tingkat apa untuk pengguna ini, Pak Rahmat? Baik, bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi saat ini narkoba sih tidak hanya beredar di kota-kota, Bang Yes ya. Betul. Jadi saat ini sudah mulai ada peningkatan penyalahgunaan narkotika ini ke desa. Desa menjadi sasaran juga saat ini. Juga terutama di pesisir, kemudian perbatasan gitu ya, kemudian terpencil gitu. Sekarang menjadi pintu masuk juga. Bahkan di beberapa desa di provinsi kita di Nusa Tenggara Barat ini juga menjadi dalam tanda kutip rawan narkotika. Kami di BNNPTB sudah petakan semuanya. Ya belum seluruhnya karena ada pemekaran desa. Kami sudah petakan di 1143 desa dan kelurahan, Bang Yes. Se-NTB ya? Se-NTB. Dari
Dari 1143 ini ada 7 desa dan kelurahan yang zona merah atau kategori kerawanannya tuh kategori bahaya. Masing-masing kepala desa itu udah tahu kan ya? Tahu. Sudah tahu. Baik, kita sudah sudah kita paparkan di Kesbangpol, di pemerintah provinsi sudah. Kemudian beberapa pertemuan di kabupaten kota sudah kami sampaikan. Kemudian dari 7, kemudian 67 itu zona orange atau waspada. Kemudian 565 itu siaga kuning. Kemudian yang aman itu ada 504. Yang aman ini tidak ada jaminan pada saat dipetakan itu aman. Sekarang belum tentu juga. Itu saya kira karena hijau itu aman-aman aja. Ya itu dia. Sehingga ini pun sudah disambut baik oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Bapak Gubernur juga sudah dalam visi misinya itu ada namanya Desa Bersinar. Dibentuk menggunakan SK Gubernur, ada 10 desa bersinar tiap tahun ya. Saya kira itu sudah dideklarasikan dan sudah menggunakan surat keputusan gubernur dan itu kami tindak lanjuti. Tentu yang kami tindak lanjuti pertama yang desa-desa yang merah tadi. Merah dong. Itu atensi Pak nomor 1 ya. Itu apapun harus dikerahkan ke sana. Kita harus terpadu sinergi bagaimana merubah dari yang merah itu paling tidak turun 1 grade lah, jadi oranye. Syukur-syukur kuning atau hijau itu. Jadi ini, jadi saat ini kita harus tetap waspada. Kami mohon juga kepada masyarakat, terutama kaum milenial, kaum muda itu. Milenial nih kaum muda yang banyak bergaul dengan gawai atau gadgetnya ini diharapkan sama BNN ini segera. Kami sangat mengharapkan kepedulian kalian semua ya. Pedulilah gitu, peduli. Dan harus mampu ada 3 tips nih. Berani mengatakan tidak, kemudian berani rehabilitasi, sama berani lapor. Nah ini lapor ini yang masih kurang. Ini lapor itu kayak gini Pak Rahmat. Gimana? Ngelapor menjadi sasaran, ngelapor menjadi orang yang diburu. Karena image-nya seperti itu yang latihan. Nah, bagaimana untuk meyakinkan bahwa melapor itu aman? Baik, jadi melaporkan itu adalah amanat undang-undang ya. Di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di pasal ada 104 itu mulai dari bagaimana partisipasi masyarakat. 104, 105, 106, 107, 108 itu ada jaminan bagi pelapor ya. Pelapor itu dijamin. Dijamin pada saat melakukan haknya sebagai pelapor. Dijamin keamanannya oleh penyidiknya, oleh aparat penegak hukum yang dilaporkan. Dan saat ini kan sangat mudah ya. Laporkannya menggunakan ini gadget, kan nggak perlu datang ke kantor, bisa sangat rahasia, tinggal difoto, semuanya lengkap. Nanti tinggal kami tindak lanjuti, gitu. Nggak perlu takut. Kita juga pada saat melakukan ungkap kasus penangkapan juga belum tentu pelapornya juga kita mintain keterangan ataupun menjadi saksi pasti aparat desa setempat atau aparat yang ada di sana gitu. Jadi tidak usah takut, laporkan bila mana mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di sekitar Anda. Saya kira karena kita ngelapor kita justru menjadi buruan gitu ya. Sudah banyak laporan yang kita tindak lanjuti dan luar biasa itu. Peran serta masyarakat itu yang sangat kita harapkan. Selama ini peran serta masyarakat cukup tinggi nggak? Cukup tinggi. Bahkan beberapa minggu lalu meskipun melalui HP saya lanjutkan, ternyata ketangkap juga itu. Alhamdulillah. Bahkan jangan takut lagi. Ada yang masyarakat berani langsung tangkap, tapi langsung diserahkan kepada aparatnya. Silakan tangkap, kalau memang mampu tangkap aja. Apalagi mereka bandar pengedar, tangkap aja bersama aparat setempat, baru telepon aparatnya, kita akan segera. Yang penting jangan main hakim sendiri. Nah itu dia. Ada aparat, ada APH yang laporkan saja ke sana. Setuju sekali. Kita sambil minum dulu. Luar biasa. Bismillah.
asik juga ya ngobrolin apa yang ringan-ringan tapi ya menurut saya ini akan meningkatkan kewaspadaan kita Pak Rahmat. Setuju. Karena mengetahui hal ini jadi yang tadinya cuek setelah nonton ini tolong ya mari, karena orang-orang siapa tahu orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kita. Setuju. Nah ini yang perlu kita lindungi dulu gitu. Iya. Yang pertama di lingkaran terdekat kita, kemudian barulah melihat masyarakat di sekeliling. Nah dalam tadi sudah disebutkan sekian yang merah, sekian yang oranye. Apakah pemerintah setempat itu dengan terbuka nggak? Kira-kira pas setelah diinformasikan ada nggak tindakan-tindakan yang kira-kira agar progresif menurut BNN ini untuk membantu menurunkan grade itu? Iya, begini, Bang Yes ya. Jadi pemerintah daerah justru sudah mengetahui memang wilayah itu menjadi ya tempat-tempat peredaran. Sebagian besar setelah kita paparkan memang membenarkan. Gitu. Pertama membenarkan. Kemudian yang kedua sudah ada beberapa kabupaten kota yang dengan SK dan dananya bupati wali kota itu meng-SK-kan untuk bisa menyelesaikan wilayah itu dengan anggaran APBD-nya gitu. Dan ya bagus. Dan sekarang kita juga berupaya supaya desa-desa itu juga mulai tanggap terhadap ancaman narkotika ini. Meskipun mulai dari informasi edukasi, penyuluhan, melalui BPKK, menggunakan anggaran ADD-nya desa. Cuil sedikit ADD nih untuk generasi muda. Oke lah. Kalau misalnya ada sosialisasi mengenai pernikahan dini atau mungkin stunting, masukkan lah bahaya narkotika. Ingat loh, kemungkinan besar juga bisa jadi anak yang stunting itu dilahirkan dari ibu yang pengguna narkoba, bisa jadi itu. Itu ngeri. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Saya belum ada penelitian ini. Tapi bisa jadi bisa itu untuk menjadi kewaspadaan kita. Iya, itu. Oke, sangat luar biasa. Baru banyak informasi yang saya dapatkan ini bagi para penonton YS Podcast. Mulai saat ini setelah menonton ini mari lebih peduli. Marilah kita lihat sekitar kita apakah baik-baik saja atau tidak gitu. Nah, ini akan menimbulkan kepedulian untuk keluarga. Minimal kalau saya betul-betul berjuanglah untuk minimal orang-orang terdekatnya saja dulu lah. Ya, kalau belum mampu untuk yang lebih luas, mari untuk orang-orang terdekat kita. Nah, terakhir ini pesan ke penonton YS Podcast nih. Nah, kita tembak saja penonton YS Podcast, bagaimana sebetulnya menghindari atau pesan-pesan dari BNN Provinsi NTB. Iya, baik. Kawan-kawan YS Podcast ya, dan juga kawan-kawan dari Semeton CNS yang berbahagia. Jadi kita sebagai kaum muda ada tip dari kami. Yang pertama, karena penyalahgunaan narkotika ini dimulainya itu dari lingkungan terdekat ya. Lingkungan terdekat ini juga dari kawan, teman sebaya. Jarang yang untuk mencoba-coba itu dari orang yang tidak kenal. Pasti dari orang yang kita kenal. Justru bisa jadi sahabat baik. Sahabat baik. Maka pesan saya yang pertama, carilah teman yang baik. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tapi teman yang baik. Kemudian masuklah ke dalam lingkungan itu juga bisa membawa yang baik kepada kita. Kalau kita sudah tahu lingkungan itu di situ banyak peminum, banyak pengguna narkotika, tidak usah masuk ke sana. Begitu kita masuk, sekali lagi kita belum tentu kuat. Tadi. Regulasi diri kita itu belum tentu kuat. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bahas bagaimana kita memberikan penguatan kepada keluarga. Jadi keluarga kita ini juga mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak juga harus pahamilah tentang peduli juga tentang bahaya narkotika ini, bahaya narkoba ini, sehingga kita bisa bersama-sama kita cegah, kita berantas penyalahgunaan narkotika ini sejak dari keluarga. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, bagi teman-teman teman-teman muda, teruslah beraktivitas. Oke. Produktif. Produktif. Carilah kesibukan yang sebanyak-banyaknya yang positif. Ya kan. Jadi produktif ini menjadi kunci juga, karena ternyata banyak kawan-kawan yang sudah terjerumus itu, yang ada jadi klien-klien di BNN BNTB, klien-klien kami ini, ternyata juga sudah mulai meninggalkan aktivitas yang hobi-hobi yang mereka senangi. Itu beralih ke hal-hal yang buruk tadi. Sangat merugikan kita. Ingat bahwa masa depan kita, masa depan kalian semua, adik-adikku yang tercinta ini, negara adalah milik Anda sendiri, milik Anda. Owner of the future pemilik masa depan. Masa depan adalah generasi saat ini. Itu. Kemudian yang terakhir, tetaplah berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi ini sangat penting. Berkomunikasi, mencurhatkan segala sesuatu kepada orang tua atau kepada orang yang tepat. Jangan curhatnya kepada pecandu juga, hal lain nanti solusinya kan gitu. Solusinya pakai. Dan yang terakhir, tetaplah perbaiki ibadah, tingkatkan iman. Itu benteng yang sangat luar biasa. Kalau kita takut dengan aturan dari agama, aturan dari negara, insya Allah terbebas dari itu semuanya. Saya kira gitu. Keren. Terima kasih Pak Rahmat. Ini nasihat yang super keren ini. Ada 5 kurang lebih ini. Kalau sudah membentengi diri dengan hal-hal itu, insya Allah kita bisa terhindar. Juga saya berharap BNN provinsi maupun kabupaten kota ini terus bersinergi dengan masyarakat kita. Mohon doanya. Membantu masyarakat kita agar bisa mari kita bersama-sama perang ini musuh bersama. Siap. Sekarang kayaknya nanti saya ingin sekali nih Pak Rahmat menghadirkan, kalau kita bilang duta boleh, kemudian mungkin yang pernah pemakai kemudian betul-betul sembuh. Nah, kita hadirkan di sini agar bisa bercerita. Boleh gitu. Nah, ini kan kita tetap mengkampanyekan. Ini kita YS Podcast sudah menyatakan perang terhadap narkoba. Jadi YS Podcast juga mari kita pergunakan untuk berkampanye melawan narkoba. Sehat dan bahagia tanpa narkoba. War on drugs. War on drugs. Kita udah war on drugs. Speed up. Never let up. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat. BNN Provinsi NTB sudah hadir di YS Podcast. Semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman semua, sahabat YS Podcast, membuka mata, membuka hati bahwa mari kita mendeklarasikan bersama, minimal dari diri sendiri kemudian lingkungan terdekat kita, bahwa ini musuh bersama. Mari kita perangi narkoba, stop narkoba. Demikian sahabat YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.